Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat, salam sejahtera buat kalian semua. Saat ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bersama Mem Hesti dan kalian di SMK Broadcast Pertelevisian Cakrabuana. Anak-anakku sekalian, saat ini kita akan masuk dalam KD 3.2 yaitu mengenai perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Kita akan lihat ya, indikatornya apa sih ya, untuk kita belajar mengenai penegakan hukum ini. Satu, antara lain kamu harus bisa mengidentifikasi di berbagai sumber tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi dengan menggunakan high order thinking skills tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Next, kita akan lihat ya, kita akan perhatikan data berikut ini. Di sini kita lihat tentang data jumlah kasus kriminal yang berhubungan dengan anak. Kalau kalian perhatikan, itu data yang memang ya diambilnya di tahun 2017, tapi ini menjadi sebuah gambaran bahwa yang namanya pelanggaran hukum, kejahatan yang berhubungan dengan anak saja sedemikian banyak. Dan perlunya ada perhatian khusus bagi orang tua, ya, bagi pihak-pihak penegak hukum dan sebagainya, untuk bagaimana lebih meningkatkan lagi tentang perlindungan kepada anak-anak. Nanti kita akan diskusikan di classroom dan kita akan banyak bertanya nanti pada saat kita mengadakan Zoom meeting, ya. Dan kita akan perhatikan teks berikutnya. Kita akan lihat negara Indonesia itu adalah negara hukum, ya, di mana konsep dari negara hukum dikatakan hukum itu menjadi basic atau dasar, bahkan ditempatkan di tempat yang tertinggi, the rule of law, ya. Ya, kalau pakai bahasa Belanda itu rechtsstaat, seperti itu. Di mana hukum menempati tempat yang tertinggi. Segala sesuatu, tindakan, segala sesuatu, kegiatan dan sebagainya itu harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Dan hukum positif kita saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang tentunya kamu sudah banyak pelajari pada saat kamu mulai dari sekolah dasar, SMP sampai sekarang. Kita tetap mempelajari dan memahami lebih detail lagi, ya, as a good citizen. Intinya di situ. Yang kedua, negara hukum merupakan konsep atau gagasan yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum. Tidak ada yang lain. Ya, baik pimpinan tertinggi, lembaga tertinggi negara itu tetap harus bertindak dan melaksanakan tugas dan wewenang mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga apa? Tujuan diadakannya negara yang berdasarkan hukum ialah agar setiap orang dapat dengan bebas mencari penghidupan, merasa damai. Jadi melaksanakan apapun mereka tenang. Kenapa? Karena ada hukum, ada peraturan yang berlaku dan itu wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang berikutnya, kita akan lihat ciri-ciri negara hukum. Jadi kalau kita kemana-mana dengan melihat ciri-ciri seperti ini, kita sendiri jadi tidak takut. Karena kita tahu, oh berarti hukum di sini tuh sangat dijunjung tinggi. Yang pertama, pengakuan HAM. Ya, kita lihat di sini. Pengakuan HAM adalah salah satu jaminan bahwa kita mau pergi kemanapun, mau melakukan aktivitas apapun, selama tidak berbenturan dengan hak asasi manusia dan sesuai dengan aturan yang berlaku, tentunya itu diperbolehkan. Ya, inilah basicnya. Negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kedua, lembaga peradilan itu harus bersifat independence atau tidak memihak. Karena kalau lembaga peradilan itu perat sebelah atau bagaimanapun, ya kita lihat inilah teorinya, inilah idealnya bahwa pengadilan atau lembaga peradilan yang manapun harus independen dan tidak memihak.
Yang ketiga, adanya legalitas dalam arti hukum. Berarti segala sesuatu kegiatan itu memang sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, masih banyak lagi ya. Yang jelas kamu bisa lihat di sini. Kita akan lanjutkan pembelajaran itu nanti pada saat kita di classroom dan di Zoom ya. Yang jelas kita akan lihat di slide berikutnya apa yang harus kita pelajari tentang negara hukum ini. Nah, kalau unsur ya, kita juga harus tahu nih unsur-unsur negara hukum ya. Ada beberapa. Yang pertama tadi jaminan hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan atau division of power. Nah, di Indonesia apa? Kita menerapkan teori trias politika. Yang ini merupakan sebuah pendapat ya dari Montesquieu yang waktu itu mengatakan adalah negara yang terbaik harus tidak ada pemusatan kekuasaan. Jadi lembaga itu kekuasaan harus dibagi, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini pada pelajaran kelas 10 kalian sudah memahami semuanya. Dan saya harapkan tetap ingat itu. Kemudian peraturan atau pemerintahan ya berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi nggak begitu saja. Walaupun pimpinan tertinggi presiden pun punya aturan. Keputusan-keputusan yang diberikan oleh lembaga kepresidenan itu pun sudah melalui proses yang panjang. Jadi pada saat diumumkan memang itu sudah disetujui terutama dengan DPR. Kemudian adanya peradilan administrasi peradilan ya, lembaga peradilan yang memang mengawasi pelaksanaan undang-undang itu sendiri, dilanggar atau tidak, seperti itu. Next, prinsip-prinsip dari negara hukum. Kalian perhatikan ya, banyak sekali di sini. Yang terutama yaitu tadi dikatakan supremacy of the law. Supremacy of the law atau supremasi hukum. Hukum ditempatkan yang tertinggi. Ya, hampir sama, cuman memang di prinsipnya ini cukup banyak kita lihat ya. Banyak lembaga-lembaga peradilan yang memang dikatakan harus independen. Ya, harus melaksanakan itu tidak memilih-milih. Buktinya apa? Sanksinya apa? Ya, biasanya ada kasus, ada bukti, ada saksi, sanksinya tinggal dilaksanakan. Nah, seperti itu. Ya, next. Dalam melaksanakan peraturan itu ada source-nya, ada sumber hukum. Jadi hukum itu nggak ada begitu saja, tapi memang itu ada sumbernya. Ya, dari mana? Banyak sekali. Jadi sumber hukum ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ya, kalau tertulis tentunya kita lihat Undang-Undang Dasar 45. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau ada nama kitabnya, berarti itu memang tertulis. Ada yang tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis itu adalah apa? Hukum adat. Hukum yang biasanya berlaku karena kebiasaan terus-menerus. Kalau tidak dilaksanakan itu seperti kayaknya ada satu kejanggalan. Ya, hukum adat tuh seperti itu. Ya, berasal dari budaya bangsa itu sendiri. Nah, kita akan lihat di sini ada yang namanya sumber hukum formal. Ya, ada 5 sumber hukum formal. Yang pertama, ya, undang-undang. Di mana undang-undang itu pastinya dibuat oleh lembaga resmi. Ya, kita yang membuat undang-undang siapa? Lembaga legislatif dan juga mengawasi pemerintahan. Yang kedua, kebiasaan atau konvensi. Jadi kebiasaan karena muncul yang terus dilaksanakan. Ya, yang terus dilakukan walaupun tidak ada tapi karena biasa dilaksanakan hal itu dianggap hukum. Karena orang kalau ya tadi saya katakan hukum adat. Oh, adat daerah ini seperti apa, adat daerah itu seperti apa, dan kita saling menghargai adat dan budaya daerah masing-masing. Ini. Kemudian ada lagi yang ketiga yaitu keputusan hakim atau jurisprudensi. Keputusan hakim maksudnya adalah keputusan hakim yang sekarang didasari oleh keputusan hakim yang terdahulu dalam kasus yang sama. Ini bisa. Jadi keputusan hakim yang terdahulu bisa dijadikan sumber hukum. Yang berikutnya traktat atau perjanjian. Ini biasanya traktat atau treaty ini antar negara ya, bisa terjadi seperti itu. Nah, kemudian disahkan, diratifikasi
barulah dia menjadi hukum perjanjian yang harus dipatuhi oleh negara-negara yang menandatanganinya. Jadi doktrin ya itu kita ambil dari teori trias politika yang pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu, di mana beliau mengatakan bahwa negara yang baik, bahwa negara tidak ada pemusatan kekuasaan tapi harus dibagi dalam beberapa ya lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu pendapatnya dan sampai sekarang masih diikuti dan dilaksanakan, diterapkan di Indonesia dengan yang disebut dengan division atau pembagian kekuasaan. Baik, untuk slide berikutnya kita akan melihat bentuk-bentuk perlindungan hukum di Indonesia. Ya, yang pertama perlindungan terhadap konsumen itu sangat penting sekali, melindungi konsumen dari apa yang ya jelas mereka sudah dapatkan dan sebagainya, begitu. Nah, yang kedua pastinya kita perlindungan hukum yang diberikan atas hak dan kekayaan intelektual. Ini kayak copyright dan sebagainya itu dihargai juga dan memang itu ada hukum yang berlaku. Jadi kalau ada yang melanggar bisa dikenakan sanksi. Ya, yang ketiga perlindungan hukum terhadap tersangka. Jadi walaupun dia sudah melakukan pelanggaran atau kejahatan sebelum ada ketok palu nih, sebelum ada keputusan dari pengadilan bahwa dia dinyatakan sebagai narapidana, tetap tersangka itu harus diberikan perlindungan hukum. Jadi ingat tadi ada 3, yaitu perlindungan konsumen. Yang kita kenal ada lembaganya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kemudian perlindungan hak cipta atau hak intelektual ya, kekayaan intelektual. Kemudian yang ketiga perlindungan terhadap tersangka. Next, pentingnya penegakan hukum di Indonesia. Jadi supaya apa? Supaya penegakan atau tegaknya hukum di Indonesia, tegaknya keadilan, terciptanya kedamaian dan ketentraman. Masyarakat kalau sudah damai dan tentram, tentunya untuk melaksanakan kegiatan apapun mereka akan menjadi lancar, tidak takut dan sebagainya. Sehingga mewujudkan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, seperti itu. Next kita akan lihat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Ada hukumannya. Kalau orang melanggar pasti ada hukumannya. Ada penegak hukumnya, petugas hukumnya, dan ada masyarakat yang memahami tentang kesadaran hukum itu sendiri. Ada sarana dan fasilitas yang mendukung serta menjadikan kesadaran hukum menjadi budaya ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu akan berhasil atau tidak ya. Next, kita akan lihat pastinya kalau kita bicara tentang hukum, kita bicara tentang polisi. Ya, bagaimana sih kinerja polisi dan sebagainya, kalian bisa lihat ya banyak sekali dan nanti akan saya bicarakan lebih detailnya, kita akan ada di Classroom dan di Zoom ya. Demikian, yang selanjutnya adalah ada yang namanya jaksa. Jaksa itu juga bagian dari penegakan hukum. Kalau kita kenal jaksa disebut apa? Petugas penuntut umum atau disebut jaksa penuntut umum. Ya, beliau yang minta, dituntut berapa tahun, nanti ada pengacaranya atau pembelanya. Kemudian hakim tinggal nanti memutuskan dari ya perdebatan itu siapa yang lebih memenuhi syarat, siapa yang memiliki bukti paling kuat. Nah, nanti dari situlah hakim akan melihat lagi di KUHP atau KUH Perdata dan sebagainya. Layak diberikan hukuman yang seperti apa, sanksinya seperti apa. Ya, itulah peranan kejaksaan atau jaksa penuntut umum. Berikut adalah macam-macam sanksi. Kalau ada pelanggaran, ada kejahatan pasti ada sanksinya. Ya, dasarnya adalah pasal 10 KUHP. Kalian bisa lihat di sini contohnya. Dan itulah yang diterapkan di Indonesia. Next, apa ya partisipasi masyarakat dalam penegakan? Banyak sekali yang dapat kita lakukan, yang menunjukkan bahwa kita memang menjadi good citizen, tahu aturan, mematuhi hukum yang berlaku. Kalian bisa lihat, ini contoh-contohnya bagaimana partisipasi yang bisa dilaksanakan. Ya, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum, baik itu di masyarakat, di lingkungan sekolah, dan dimanapun kalian berada. Oke anak-anakku sekalian, demikianlah pertemuan kita kali ini dalam
KD 3.2 mengenai perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Saya harapkan kalian bisa lebih memahami dan bisa menerapkan hal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa di akhir kita akan ada kuis yang kamu bisa nanti kerjakan pada saat kita ada di classroom. Demikian, salam sehat selalu, sampai jumpa di materi berikutnya. Salam.